Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Lutfianisa. Kebetulan Ibu sedang mengerjakan tugas UTS dari dosen Ibu yang bernama Ibu Eli Syarifah. Apakah Adik bersedia untuk membantu tugas Ibu? Sedia, Bu. Sebelumnya, apakah Adik tahu apa itu bimbingan dan konseling? Saya kurang tahu apakah Ibu bisa menjelaskannya. Ibu akan sedikit jelaskan ya tentang bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan konseling yaitu suatu proses pembantu dalam menyelesaikan masalah oleh orang yang sudah ahli. Yang dimaksud sudah ahli itu seperti sudah sarjana yang disebut dengan konselor. Apakah Adik sudah paham? Paham, Bu? Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, Adek, siapa namanya? Kelas berapa? Asal sekolah juga dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanju Lydia. Saya dari kelas 8B, asal sekolah MTS Persis 94 Pakenjeng. Eh, berarti Ibu panggilnya Sanju saja ya? Sanju, anak keberapa? Apakah orang tua juga masih lengkap atau tidak? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu saya masih ada dan ayah saya sudah tidak ada. Baik, terima kasih atas penjelasan. Nah, selama Sanju sekolah di MTS Persis sudah 2 tahun, apakah Sanju pernah mengalami sebuah masalah? Pernah. Apakah Sanju bisa bercerita kepada ibu? Nanti dulu sebelum kita membahas tentang kepermasalahan, Ibu ingin kontrak waktu terlebih dahulu. Ibu meminta waktu Sanju hanya 15 sampai 20 menit saja. Apakah boleh? Boleh. Ya, silahkan dilanjut. Apa saja masalah di sekolah? Masalah di sekolah yang saya rasakan mungkin rasa pilih-pilih terhadap guru. Kenapa Sanju pilih-pilih terhadap guru? Apakah Sanju tidak suka terhadap guru itu? Ataukah Sanju tidak suka terhadap mata pelajaran yang sedang dipegang oleh guru itu? Mungkin yang saya rasa saya kurang suka terhadap guru tersebut. Alasan saya tidak suka terhadap guru tersebut adalah mungkin bagi saya guru tersebut terlalu boring. Lalu seharusnya Sanju itu tidak boleh pilih-pilih guru, tidak boleh pilih-pilih guru. Kenapa? Karena kalau Sanju pilih-pilih guru, otomatis nilai Sanju akan akan mempengaruhi terhadap nilai Sanju. Seharusnya Sanju itu ketika guru Sanju boring, yang harus dilakukan oleh Sanju itu yang pertama harus banyak bertanya kepada guru itu tentang mata pelajaran itu. Bukan malah oleh Sanju dipilih-pilih gurunya. Itu tidak boleh ya. Baik, Bu. Dan apakah ada masalah lain? Mungkin perihal selanjutnya adalah gimana sih cara menghadapi teman yang suka menghina, seperti menghina fisik kita ataupun lain sebagainya. Gimana? Nah, Ibu sering mendengar dari banyak sekolah, kasus-kasus yang ada di sekolah itu emang seperti yang Sanju rasakan, menghina dengan disebut kata bullying. Seharusnya ketika ada yang menghina Sanju, Sanju yang pertama harus laporan kepada wali kelas dulu terlebih dahulu. Meminta pendapat kepada wali kelas itu, bagaimana yang harus Sanju lakukan. Setelah itu, ketika wali kelas sudah memberikan
jawabannya, tetapi Sanju merasa tidak puas akan jawaban itu, Sanju langsung lapor pada guru BK. Apakah ada guru BK di sekolah Sanju? Ada. Nah, Sanju itu harus lapor kepada guru BK itu. Dan ketika saat laporan, Sanju itu harus terang-terangan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau masalah bullying tidak segera diselesaikan, maka akan terus menerus seperti itu. Apakah Sanju Baik. paham? Insya Allah paham, Bu. Eh, Terus Ibu ingin bertanya ya kepada Sanju, selama Sanju sekolah di MTS, apakah Sanju pernah melawan kepada guru? Saya rasa pernah. Melawan dalam hal apa? Maksud melawan di situ maksud melawan di situ adalah saya tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kenapa Sanju tidak mematuhi peraturan di sekolah? Seperti apa peraturannya sehingga Sanju tidak mematuhi peraturan tersebut? Contohnya seperti tidak memakai mangset, tidak memakai kaos kaki panjang. Alasannya mungkin keteledoran saya sendiri. Oke, bisa Ibu pahami. Jadi, seharusnya Sanju itu sebelum sekolah, Sanju itu sudah menyiapkan mana yang harus dibawa ke sekolah dan mana yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Contohnya, Sanju kan sebelum sekolah suka menjadwal pelajaran. Ya, Nah, begitu pula dengan seperti pensel, kosakata panjang itu sudah disiapkan oleh Sanju. Jadi sudah tertata. Jadi untuk hari besok ini. Jadi tidak akan ada kata teledor kalau sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. baik. Paham? Paham. Eh, Terus, apakah Sanju pernah menyukai satu pelajaran yang Sanju sukai? Pernah. Pelajaran apa itu? Apakah Ibu boleh tahu? Saya pernah menyukai pelajaran mustalah hadis. Kenapa Sanju menyukai pelajaran itu? Itu kan berbasis agama. Rata-rata anak-anak zaman sekarang tidak suka, tapi Sanju malah sebaliknya. Ada apa di balik kata mustalah hadis itu? Pertama memang gurunya juga, kembali kepada gurunya. Gurunya juga asik. Jadi mata pelajaran tersebut mudah dipahami. Hmm, ya, eh, berarti kembali lagi kepada gurunya juga ya. Terus, apakah Sanju pernah tidak menyukai pelajaran dalam sekolah? Di dalam sekolah, Pernah. pelajaran apakah itu? Apakah boleh diceritakan kepada Ibu? Ada dua pelajaran dua pelajaran yang waktu itu saya tidak suka. Pertama usul fikih dan matematika. Kenapa Sanju tidak menyukai pelajaran kedua itu? Oh, kalau tentang usul fikih, mungkin saya juga belum bisa menerima sikap guru yang terlalu boring. Dan kalau matematika memang sulit untuk dipahami. Hmm, Seharusnya yang Sanju lakukan ketika tidak menyukai pelajaran itu, yang pertama kata Ibu tadi dekati gurunya. Yang kedua, apabila Sanju tidak dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru itu, Sanju itu harus bertanya kepada teman Sanju yang sudah mengerti. Jadi Sanju tidak boleh hanya diam saja. Jadi jangan hanya mengandalkan kami sahur bahasa Sunda nama tapi mah biasa tapi mah teresep jadi sesuai mau dilakukan, nah itu tidak boleh ya. Ya, Bu. Eh, Menurut Sanju, ketika Sanju sekolah di MTS Spesies 94 APD, Sanju
merasa bagaimana sekolah di sana? Pertama memang sekolah itu adalah sekolah impian dari kelas 4 SD. Pertama masuk, senang, nyaman. Di pertengahan sekolah mungkin ada beberapa permasalahan, karena itu hal yang wajar dalam sekolah. Nah, Dan maju sampai sekarang, alhamdulillah saya nyaman di sekolah ini. apakah nyaman itu karena ada seseorang atau apakah gimana? Tidak, karena mungkin banyak hal yang membuat saya nyaman, seperti gurunya, sudah dekat dengan guru, asik, eh, lingkungannya cocok dengan saya. Berarti tidak ada kata kaitannya dengan seorang, kalau anak zaman sekarang mah aku teh seneng di sekolah ini karena ada pacar. Jadi Sanju tidak gitu. Tidak ada hambatan dari itu. Nah, ya bagus Sanju. Jadi saran ibu, ketika Sanju sekolah, Sanju itu harus fokus. Tidak boleh dikait-kaitan dengan apa namanya kata cinta. Karena cinta kalau sudah masuk ke dalam diri, itu akan merusak semua hal. Contohnya seperti pengalaman ibu ketika ibu jatuh cinta dan ibu sakit hati, semuanya jadi hancur. Ibu berharap semoga Sanju tidak terpengaruh oleh dengan kata cinta atau dengan kata pacaran. Sanju paham? Paham. Tiba sebelumnya saya mau bertanya, Boleh, silahkan. apakah wajar jika kita menyukai seseorang? Sangat wajar sekali. Karena kita, terutama sebagai manusia, diberikan fitrah oleh Allah itu perasaan, di mana perasaan wanita itu kan sensitif. Jadi ketika kita menyukai seseorang itu wajar, asalkan jangan terlalu berlebihan. Maksud terlalu berlebihan itu kita tuh suka kepada dia, tapi dianya nggak suka kepada kita. Kita malah menjelek-jelekan dia. Nah, itu tidak boleh. Jadi alangkah baiknya ada kata para sahabat, sebaik-baiknya cinta itu cinta dalam diam. Nah, ada kata-kata seperti itu. Ya, seperti itu. Sanju paham apa yang dikatakan oleh Ibu? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Sanju? Oh iya, mungkin saya juga ingin bertanya, kan menghilangkan rasa insecure itu sulit, Ya, tapi bagaimana cara mengurangi rasa insecure dan kita lebih pede beraktivitas ataupun lain sebagainya? jawabannya hanya satu, yaitu kita harus bersyukur. Nah, jadi kita itu harus bersyukur. Kita harus berpikir seperti ini. Bahkan kita harus berpikir seperti ini. Orang lain mah belum tentu bisa berada di posisi kita. Jadi kita itu harus banyak-banyak apa? Banyak-banyak apa? Bersyukur. Jadi kita itu tidak boleh insecure. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur kita melakukan apapun, kita tidak akan pernah merasa kurang karena kita bersyukur. Seperti itu. Baik. Apakah ada lagi yang Sanju tanyakan kepada Ibu? Mungkin ada kata terakhir yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh kita curhat atau menceritakan privasi atau apa yang kita rasakan terhadap orang lain? Itu kembali lagi terhadap Sanju sendiri. Jadi apabila Sanju percaya terhadap orang itu, lakukan. Tetapi saran Ibu, sebaik-baiknya manusia pasti akan ada kata tidak baiknya. Lebih baik ketika Sanju mempunyai privasi, Sanju jangan diceritakan kepada orang lain.
Yang Sanju harus lakukan adalah Sanju curhat langsung kepada Allah. Lalu Baik. Sanju curhat kepada kedua orang tua Sanju. Jadi pesan ibu, Sanju jangan salah mengambil keputusan. Jadi jangan segala diceritakan ke orang lain, tidak boleh. Jadi Sanju harus pilih-pilih. Ini mah orangnya gini, berarti Sanju harus gimana sikapnya. Jadi jangan jangan semuanya diceritakan. Karena bisa jadi orang yang kita percaya itu bisa menusuk kita dari belakang. Iya. Karena Ya, Bu. kebanyakan manusia itu seperti itu. Lebih baik Baik. Sanju itu yang pertama harus curhat kepada siapa? Pada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, Pada kedua orang tua. ada orang tua. Tapi ketika Sanju mendapatkan masalah di sekolah, Sanju itu harus ke guru langsung, tidak boleh ke orang tua. Karena posisinya Sanju kan lagi di sekolah. Jadi Sanju itu tanggung jawabnya sekolah. Jadi kalau ada apa-apa Sanju harus langsung bilang kepada yang ada di sekolah seperti guru dekat dengan Sanju atau wali kelas atau guru BK. Kalau permasalahan seperti di sekolah, kalau permasalahan pribadi seperti percintaan, keluarga atau apapun itu curhatkan dulu kepada Allah dan orang tua, jangan kepada orang lain. Baik, Bu. Sanju sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan dari tadi. Insya Allah saya mengerti. Sanju selama sekolah di MTS, apakah Sanju mempunyai cita-cita setelah keluar sekolah mau apa, mau jadi apa, seperti mana gitu? Cita-cita yang pertama ingin membahagiakan orang tua, dan cita-cita yang kedua ingin menjadi peluang. Wah, nah, kalau Sanju ingin mengejar cita-cita itu, berarti kunci pertamanya Sanju harus rajin Belajar. Jadi Sanju harus giat belajar. Jadi Sanju tidak ada kata pilih-pilih guru lagi. Iya. Sanju benar-benar ingin melakukan cita-cita itu, Sanju harus benar-benar belajar. Sanju tidak boleh melihat, udah itu mau guru tidak boleh. Sanju harus rajin belajar supaya cita-cita Sanju tercapai. Ibu doakan semoga Sanju apa yang Sanju impikan tercapai. Amin. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dan waktunya juga sudah menunjukkan 15 menit hampir. Dari Ibu apabila Sanju ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu, jangan sungkan-sungkan, langsung saja chat kepada Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan pernah kapok ya. Iya, Bos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita diakhiri, Ibu mau foto bareng terlebih dahulu. Dengan gaya yang sama ya. Dokumentasi. Gini, itu saja ya dari Ibu. Ada sehat-sehat Sanju. Terima kasih, Bu.